Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita mengeluh, sungguh semua terasa begitu berat, bahkan untuk melemparkan senyum sekalipun. Mari bermuhasabah sejenak dengan bertanya kepada diri kita tentang mengeluh. Kapan terakhir kali kita mengeluh? Apa yang kita keluhkan dan bagaimana tindakan kita setelah itu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan di atas terdengar sangat klise, namun bisa jadi kalau kita mau membuka ruang untuk merenungkan lebih dalam, kita dapat mengambil hikmah tentang aktivitas mengeluh tersebut. Pernahkah Anda beranggapan bahwa mengeluh itu adalah semacam mekanisme psikologis untuk menurunkan ketegangan atas tekanan dinamika kehidupan? Atau barangkali Anda termasuk dalam golongan mereka yang memandang mengeluh adalah suatu tindakan kekanak-kanakan yang hanya melahirkan masalah-masalah baru, bukannya solusi. Baiklah, bagaimana kalau kita telaah saja jawaban demi jawaban dari pertanyaan di atas, agar dengan demikian kita sebagai saudara seiman insya Allah dapat memetik sejumlah ilmu dari topik kita kali ini. Mengeluh itu sifat, sungguh jelas firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'arif ayat 19 sampai 21 yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, apalagi ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan harta ia amat kikir. Diakui atau tidak, disadari atau tidak dapat kita pungkiri kalau sebagai hamba Allah kita membawa sifat suka mengeluh. Namun kadar keimanan seseorang atau keluasan ilmu agama seseorang tentu menjadi pembeda. Ketika frekuensi aktivitas mengeluh meningkat, mudah-mudahan kita segera ingatkan oleh Allah, entah melalui seorang teman, sanak saudara, atau suatu kejadian, agar kita bisa tetap istiqomah menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Dengan ilmu agama dan kedalaman berfikir, insya Allah setiap insan mukmin tidak dengan mudah mengumbar keluh kesah dimanapun dan kapanpun. Seperti fenomena sekarang ini, keberadaan media sosial menjadi suatu alat yang dipakai untuk menyalurkan keluh kesah secara emosional yang tentu saja lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Maka disinilah kita sebagai kaum beriman harus tetap berhati-hati agar tidak mengundang murka Allah. Masalah hidup adalah topik utama. Dunia dan kehidupan manusia memang tidak pernah membuat para hamba Allah tenang. Roda terus berputar, dan ketika kita ada pada putaran bawah, disitulah pusaran keluh kesah sering kali terdengar. Sebagai kaum beriman, kita perlu mengingat firman-Nya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Tapi kenapa kita sering lupa atau melupakan kenyataan bahwa bagi umat Islam persoalan akhirat adalah jauh lebih utama
dari persoalan dunia. Kalau memang dunia hanya melahirkan begitu banyak permasalahan dan keluhan, kenapa dunia masih begitu dicintai hingga akhirat dinomorduakan? Pernahkah kita berpikir ini adalah salah satu dari wujud maha pengasih dan maha penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati lagi terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Quran surah Ali Imran ayat 153. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho atau menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhoan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi janganlah dunia meletihkan kita, karena begitu banyak amalan yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan bekal agar mendapatkan yang baik dan terhindar dari azab neraka. Tetap tenang dan terkendali. Solusi demi solusi akan lahir dari ketenangan. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang hamba yang berusaha untuk tetap lurus di jalannya. Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Ali Imran ayat 139. Coba kita renungkan, apa jadinya kalau keluhan-keluhan itu terus berkembang menjadi sesuatu yang negatif, apalagi diprovokasi oleh bisikan-bisikan setan. Banyak kejadian di sekitar kita seperti tindakan kriminal atau bunuh diri yang berawal dari keluhan-keluhan atas permasalahan seperti ekonomi, hubungan antar manusia atau politik. Naudzubillahi min dzalik. Dengan kata lain, daripada mengeluh lebih baik kita berdoa agar kita diberikan jalan atau solusi terbaik oleh Allah. Satu hal lagi, mengeluh secara berlebihan membuat kita lupa bersyukur. Adakah pemberian manusia yang melebihi nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita? Kalau kepada sesama makhluk kita bisa begitu tunduk karena merasa telah diberi sesuatu yang berharga, kenapa pada Sang Maha Pemberi kita lebih banyak mengeluh dan memohon terus bukannya bersyukur kemudian tunduk dan diam? Para hamba Allah yang berusaha untuk tidak mengucapkan keluhan adalah mereka yang berusaha mengendalikan sifat keluh kesah tersebut. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya atau memeliharanya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran untuk kita dalam menapaki hari-hari sulit dan mengokohkan langkah kita dalam iman dan takwa agar tidak mudah mengeluh. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.